Baik, Pak Mujib, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Sehat. Seperti yang sudah kita bahas di WA tadi malam, yang jenengan WA terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan, ya. Iya. Ini ada permintaan Pak Mujib seperti apa untuk pembelajaran hari ini? Iya. Saya kan sudah merancang modul ajar Pak terkait dengan pembelajaran. Kebetulan besok yang saya ajarkan pada anak-anak adalah bab norma. Ternyata dari dulu ini anaknya kan rata-rata sering ramai dan lain-lain. Anak banyak yang waktu mengerjakan tugas tidak sesuai dengan tugasnya, deadline dan lain-lain. Maka dari itu saya ingin menjadi anak siswa aku dan membantuannya Pak. Oh, intinya berarti saya nanti diminta untuk menjadi supervisor seperti Iya, itu betul, di, iya. di pembelajaran Pak Iya, Mujib seperti iya. itu. Oke. Kalau boleh saya tahu tadi yang ingin dicapai apa saja Pak yang Oh iya, terutama rata-rata anak-anak kan nggak nyaman dengan belajar. Biar sambil anak saya asik, catat. iya, gitu. Saya catat tidak apa-apa Oh, ya. iya. Ya. Biar anak-anak itu asik, nyaman ketika dalam pembelajaran. Ya, enjoy dalam ya, gitu. Enjoy dalam pembelajaran ya, nyaman. Ya, nyaman. Terus Tentunya kan anak-anak juga ketika enjoy kan juga mendengarkan apa yang saya itu jelaskan dan lain-lain. Nah, itu saya rencana juga pakai media-media yang menjadikan anak itu aktif. Oh, sudah. Ya. Sudah ada ya media. Iya, Selain ya sudah saya rancang. sudah ada Iya, rancangan. nanti mohon itu koreksinya Mbak. Oh, oke, Iya. baik. Terus menjadikan terutama ketika anak itu saya beri tugas dan lain-lain itu ternyata anak itu dominan yang nggak aktif, maka saya buat kelompok, mau saya bikin kelompok gitu ya, saling membantu antara yang nggak aktif nanti ditolong dengan yang aktif gitu, Pak. Kalau boleh saya simpulkan berarti tujuan yang pertama tadi ingin membuat kondisi yang Iya, nyaman, ya, jelas. betul. Oke, Yang paling terus, utama itu. terus tekniknya tadi dengan media sudah ada nggih? Oh, medianya sudah ada ya. Kita Tekniknya pakai itu bentuk Pak. Kita pakai metode PBL. Oh, ya. Purpose learning ya. Dengan diskusi kelompok. Iya, Bentuk diskusi kelompok, iya. untuk membuat aktif Iya. tadi. Oke. Terus selain itu kira-kira apa Pak yang ingin didapatkan dari yang ingin saya nilai observasi dari pembelajaran? Terutama paling enggak itu diferensiasinya Pak. Kita nanti gitu. iya, nanti diferensiasinya saya memunculkan diferensiasi yang produk. Oh iya. Berarti selain tujuan tadi pengen membuat nyaman, siswa aktif itu dengan pembelajaran Diferensiasi ya betul. Modelnya berarti problem Based learning. Terus Diferensiasinya produk nanti. hasilnya produk ya. gitu. Baik. Terus untuk nanti di asesmennya ada untuk Ya ada, sudah ada semua. Nanti Media semua dan asesmen dan semua. untuk mengetahui itu berarti nanti sudah ada semuanya. Oke, baik. Baik Pak Mujib, kalau boleh saya simpulkan dari yang jenengan sampaikan tadi, jenengan ingin membuat pembelajaran yang nyaman bagi murid, berdiferensiasi menggunakan KSE, komunikasi sosial emosional, terus tekniknya dengan diskusi kelompok dan berkelompok, pakai metode problem based learning dengan nanti menghasilkan sebuah produk gitu ya, diferensiasinya produk. Terus kalau boleh saya mengingatkan Pak Mujib, berarti nanti yang harus disediakan di pembelajaran Pak Mujib yang pertama media tadi sudah ada Media sudah ada. Terus penilaian sudah ada, RPP berarti juga sudah ya. Baik, KPD-nya juga sudah lengkap. Oh, sudah lengkap, berarti tinggal action besok gitu. Besok, tapi nanti mohon koreksinya Pak ya. Oh iya, tetap koreksi dulu. Tetap nanti saya yang mengkoreksi, membantu mengobservasi apakah ini sudah muncul atau belum gitu. Nanti saya yang mohon maaf ini soalnya pembelajaran Pak. Awalnya kan baru saya pembelajaran. Oke. Karena memang nanti tetap yang jenengan minta ini menjadi bahan saya untuk apakah ini sudah muncul. Itu nanti saya yang akan berusaha seobjektif mungkin sebagai observer ke jenengan begitu. Kalau gitu terima kasih Pak Mujib. Besok saya mohon izin besok ke kelas jenengan untuk apa istilahnya langsung observasi gitu ya. Besok ya Pak ya. Besok jam ke berapa? Waktu saya ya. Soalnya saya besok full. Yang
kelas 7 saja ya. Kelas 7. Oke, ya, siap. Oke, terima kasih Pak Muji. Iya, sama-sama. Sampai jumpa. Iya, besok. terima kasih Pak ya Oke, keduanya ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Yang laki-laki? Yang perempuan? Doa siapkan dulu ketuanya. Iya, luar biasa. Langsung saja ini akan saya absen satu-satu. Ini nggak perlu absen ya, langsung saya panggilkan namanya saja ya. Dava, hadir, angkat tangan sebelah, angkat tangan hadir itu ya. Keras. Galang. Pandu. Sakit ya Pandu. Kakak. Iya. Bibit. Saskia, Tika, Rini, Silzia, Ipan, mana Ipan? Ya, Irul, ya Irul, Rafa, Fajar, Selvi, Gaby, Nakaisa, Tania, mana Tania? Sakit? Oh, udah, iya. Viko? Iya. Dian? Iya. Ardi? Bugit? Husna? Mana ya? Cepat bumbunya buka ya sekarang. Indita? Nia? Hafiz? Ya, berarti ya. Hadir yang kecuali Pandu, Sakit sama siapa? Ya. Langsung saja, sebelum kita belajar seperti biasanya kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya semuanya. Ayo berdiri. Ketika kita dengarkan, ini juga bulan Agustus. Kita bulan-bulan yang mana bulan sakral kita memperingati hari kemerdekaan kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat ya. Semua tangan tolong, tangan semua di sini ya. Nanti tangan sini,
dan posisi tegak menyatukan lagu Indonesia Raya bareng-bareng. Ya, hitungan 3 kali ya. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, duduk kembali. Sudah bawa buku semua ya. Coba buku paket kalian angkat semuanya, buku paket. Coba. Iya. Buku tulisnya. Ya, sudah. Bolpennya coba. Bolpennya sudah angkat semua. Bolpen mana? Sudah semua. Ya, terima kasih. Sudah lengkap. Coba. 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 Bukan. Kita nggak bawa pulpen. Mana pulpennya, Pak? Hilang. Ya. Nah, masih ingat nggak kemarin pada bab 1 saya menerangkan nasionalisme dan patriotisme. Apa nasionalisme kemarin? Apa? Coba. Teman-teman yang tidak kemarin. Apa? Iya. Nasionalisme adalah cinta tanah. Contohnya apa? Mencintai produk dalam negeri. Kalau patriotisme apa kemarin? Adalah berperan demi bangsa dan negara. Apa contohnya? Ikut barang itu dulu, sekarang nggak ada. Rela dengan ikhlas, ya dengan ikhlas mengikuti upacara setiap hari Senin, upacara hijrah dan lain-lain. Berarti sudah paham kemarin ya? Jadi kita lanjut, sekarang adalah norma dalam masyarakat. Norma ini judulnya norma dalam undang-undang, tapi kita membahas tentang norma-norma dalam masyarakat. Seperti ini nanti seperti saling sama bapak ibu guru itu termasuk norma apa. Terus itu mengendari ada pak polisi atau pak satpam setelah menyeberangkan anak sekolah lewat zebra cross itu norma apa nanti ya. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok, kamu mampu menghayati dan menjelaskan penting norma hubungan dengan undang-undang dasar yang benar. Ya, kalian mampu mengetahui tentang norma-norma dengan dihubungkan dengan undang-undang dasar. Yang kedua,
melalui kegiatan diskusi kelompok, kamu mampu menyimpulkan, sekarang menyimpulkan pentingnya norma dan hubungannya dengan undang-undang. Kamu tahu tentang norma-norma dalam bermasyarakat. Itu tujuannya. Nah, kelihatan? Yang lagi kelihatan apa? Coba yang ini gambar apa? Ini gambar apa? Orang siswa. Ada apa dengan ini? Tidak tertib lalu? Apa alasannya? Satu apa coba? Satu tidak memakai helm. Berboncengan tiga. Nah, ini dempet-dempetan ya. Ini biasanya berbahaya. Berarti ini melanggar beberapa norma, beberapa pelanggaran ya. Tapi ini namanya nanti norma hukum. Ya, ini ada siswa yang mana tidak memakai helm karena helm ada fungsinya apa? Perawatan dan lain-lain yang sangat rawan sekali. Kalau ini apa? Ya, Pak Polisi sedang apa ini? Ya, ada Bapak ini kenapa yang dibilang tentunya ini di jalan raya atau tidak? Di jalan raya yang tidak memakai melanggar atau tidak Bapak ini? Walaupun hanya pakai songkok ini tidak bisa melindungi, hanya sebagai penutup kepala dan cuma menahan panas saja. Tapi kalau kita tidak tahu kejadian jatuh dan lain-lain, maka songkok juga tidak bisa melindungi kepala kita. Itu ya. Sebaiknya kita kalau di jalan raya harus pakai. Berarti sebaiknya harus pakai helm. Lihat ini. Ini benar atau salah? Kenapa di sini? Membantu kesusahan, ya betul, boleh kesusahan menyeberang jalan karena matanya beliau, melibatkan beliau sudah penglihatannya sudah nggak jelas. Jadi ya kalau tua kan sudah nggak jelas, maka tugasnya yang mudah membantu nenek ini dan menggandeng untuk membantu nyebrang. Gitu ya. Jadi ini merupakan penerapan yang benar dan sudah di tempat yaitu zebra atas penyeberangan orang jalan. Yang ada lorek-lorek putih gitu ya. Nah, motivasi yang kalian lihat dari gambar-gambar tadi tentang norma, kita harus punya jiwa sosial tinggi ya. Ada tahu jiwa sosial tinggi ya? Kamu ada tahu anak atau orang yang membutuhkan pertolongan tapi tidak minta, kamu harus cepat-cepat segera menolong. Ya, ini nanti akan berkaitan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan dan lain-lain. Salah satunya kalau jiwa sosial tinggi itu biasanya pada penerapan norma kesusilaan. Ya, ketika kita apa-apa sering menolong itu ada timbal baliknya nanti. Walaupun kita secara lahir kita menolong tapi tidak butuh imbalan. Tapi besok yang akan datang pasti kamu lagi kesusahan dan lain-lain pasti akan ditolong oleh orang lain walaupun bukan orang yang kamu tolong kemarin. Cara itu kalian mengerti ya? Bisa. Kalau apa-apa kalian harus secepat mungkin menolong. Kalau kamu bisa mungkin menolong dalam hal apa gitu ya. Seperti tadi ada nenek-nenek yang menyeberang tapi kesusahan, akhirnya yang anak sekolah tadi menolong. Seperti itu ya. Dan langkah pembelajaran hari ini, dengarkan dulu. Kalian nanti akan mempelajari tentang norma ini dengan cara metode diskusi ya. Diskusi gimana? Nanti kalian mengamati video dulu, Bapak terangkan, saya terangkan dulu norma. Setelah itu saya play video untuk referensi. Setelah itu kalian membentuk kelompok. Per kelompok ada 4 anak. Boleh 3, karena ada yang nggak masuk. Ya. Boleh 3, boleh laki-laki sendiri, perempuan sendiri, biar mudah. Nah, boleh 3. Udah? Ya. Udah, Bang? Ya. Kalau sudah membentuk kelompok, silakan.
Kalau sudah membentuk kelompok kerja kan saya akan memberikan namanya lembar kerja, yang mana namanya KPD, berkelompok dalam satu. Ada 6 kelompok di sini. Ya. Setelah itu kamu kerjakan, diskusikan bersama. Setelah selesai diskusi bersama, kamu presentasikan, nanti saya nilai. Nah, setelah itu dikumpulkan hasilnya. Nah, yang saya nilai itu pertama, yang saya nilai pertama adalah keaktifan kalian ketika diskusi atau bertanya. Yang kedua, sebagai nilai pengetahuan hasil kalian ini, hasil kelompok. Umpama kelompok contoh, kelompok Cutnyadin, nanti kelompoknya nama pahlawan ya. Kelompok Cutnyadin kalau dapat 70, siapa saja anggotanya? Contoh Udin dan lain-lain. Berarti Udin, Irfan dan lain-lain itu juga dapat 30 ke 70. Nah, kalau kelompoknya dapat 70 berarti anggotanya juga dapat 70. Berarti dikerjakan dengan baik, semua ikut mengikuti. Itu ya, Pak? Ya, kalau Pak dan penilaiannya nanti tadi sudah saya jelaskan. Satu, penilaian tentang keaktifan kalian, penilaian tentang pengetahuan ini benar atau salah yang kalian jawab, terus penilaian kalian waktu presentasi. Lanjut kita lanjut dengan kegiatan intinya, yaitu kamu pernah mendengar norma ya? Tidak. Ketika di SD atau MI pernah mendengar norma? Kita pernah. Kalau pembelajaran? Belum pernah. Nah, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan. Norma itu apa? Ada yang sudah berarti di mana, di TikTok ya, yang belum berarti di mana dulu. Nih, saya jelaskan. Norma adalah aturan atau peraturan yang berisi, yang di dalamnya perintah dan larangan. Berisi perintah dan larangan. Berarti di sekolah ada norma nggak ya? Ada. Ada tata tertib yang mana ada di buku tulis, di buku pelanggaran kuning itu juga norma. Ya, di buku BK yang mana sekarang belum ada ya. Besok ketika kalian sudah bawa buku, kalian di skor berapa, itu norma namanya, peraturan yang ada di sekolah. Ya sama. Di pemerintah ada norma. Ada. Di masyarakat ada norma. Ada. Jadi intinya norma adalah apaan? Aturan. Aturan atau peraturan. Norma adalah aturan. Sudah itu saja. Sekarang norma ada berapa norma, nanti akan dibagi menjadi 4. Berapa? 4. Nah ini. Norma dibagi 4. Satu, norma agama. Ini saja biar enak. Satu, agama. Agama. Dua apa? Kesusilaan. Kesusilaan. Tiga apa? Kesopanan. Kesopanan. 4 apa? Hukum. 4, hukum. Ini norma ada 4. Satu, norma agama. 2, norma kesusilaan. 3, norma kesopanan. 4, norma hukum. Coba lihat ke atas, norma ada 4. Ayo, 1, 2, 3. Norma Agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Satu norma apa? agama. Nah, suatu norma. Dua norma. Lihat mas. 2 norma kesusilaan. 3 norma. Kesopanan. 4 norma. Hukum. Berarti norma ada apa? Langsung kita bacakan. Nah, norma agama itu sanksinya tegas ya. Besok tidak langsung ya, besok di akhirat. Nah, seperti ini gambarnya, ilustrasinya ya, begitu. Tidak sanksinya, contoh, dengarkan.
pelanggaran norma agama apa? Tidak melakukan kalau kita sebagai umat Islam melanggar tidak melakukan sholat 5 waktu. Berarti kalau pelanggaran norma agama apa? Ya kebalikannya apa? Pelaksanaan norma agama kebalikannya apa? Ya melaksanakan sholat 5 waktu. Apa lagi? Berpuasa di bulan Ramadan sekali ya, ngaji dan lain-lain banyak sekali. Tahu ya norma agama ya? Sekarang norma kesusilaan, sanksinya tidak tegas berupa penyesalan. Contoh, ini contohnya aja langsung. Kesusilaan yang berhubungan dengan asusila. Contoh, penganiayaan juga termasuk norma kesusilaan. Atau kencing sembarangan, laki-laki biasanya kencing orang pohon, dampingan kencing sembarangan, itu yang melanggar norma kesusilaan, itu pelanggaran. Tapi kalau penerapan norma kesusilaan, ingat-ingat, kamu memberi uang ketika ada orang meminta-minta, itu kamu melakukan atau menerapkan norma kesusilaan. Kalau ketika biasanya ada di tempat-tempat umum, di tempat di bis ada orang tua yang tidak mampu bekerja, ada orang yang cacat, ketika minta-minta kamu memberi, berarti kamu menerapkan norma kesusilaan. Bisa dimengerti ya? Nah, sekarang kesusilaan. Ini kesusilaan, sekarang yang kedua kesusilaan. Ini pembunuhan juga termasuk hukum dengan kesusilaan. Nah, ini kencing. Nah, kencing di di jalan tol, di sampingnya trotoarnya tol, kencing langsung dibacol ada peringatan 80 kilo atau berapa itu kencing. Hati-hati biasanya itu. Sekarang kesopanan terkait dengan sopan sehari-hari, mengetuk pintu, ini penerapan atau pelanggaran? Penerapan. Hukum sekarang. Nah, tersangka pembunuh supir taksi kabur, ini dihukum. Ibu bunuh bayi dikubur sendiri. Nah, ini juga termasuk pelanggaran norma hukum. Kita mengamati video dulu. Lihat ya nanti ya teman-teman masuk bersama kakak di DF Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini ya nanti buat pembelajaran kalian ya materi yang akan kita bahas kali ini buat diskusi kalian norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman menyadari tidak sih setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh makan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh berpakaian atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial ya teman-teman. Lantas apa yang dinamakan norma ya teman-teman? Norma pada hakikatnya merupakan kaidah atau ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah kita sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dapat terbuat secara tertulis ataupun tidak tertulis ya teman-teman. Norma tertulis misalnya aturan tidak boleh melanggar lalu lintas, mencuri ataupun membolos sekolah. Sedangkan norma yang tidak tertulis misalnya cara yang benar dan sopan santun. Norma-norma yang ada di masyarakat pastinya memiliki fungsinya ya. Di antaranya yang pertama mengatur perilaku masyarakat. Yang kedua digunakan aduan bertingkah laku. Yang ketiga sebagai tatanan masyarakat agar masyarakat aman dan yang keempat sebagai pengendali masyarakat agar masyarakat berniat jahat tidak melakukannya ya teman-teman. Norma sosial di masyarakat pastinya memiliki berbagai macam ya teman-teman, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang ajarannya berasal dari wahyu Tuhan ya teman-teman, yang disampaikan kepada umat manusia melalui Rasulnya. Kehidupan beragama di Indonesia diatur di dalam sila pertama Pancasila ya teman-teman.
Sedangkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat di pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan dan negara memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu ditegakkan teman-teman. Tujuannya agar terjadi keharmonisan masyarakat sehingga masyarakat hidup damai dan tentram dalam menjalankan ibadahnya masing-masing ya teman-teman. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan hidup yang bersumber dari suara hati nurani manusia teman-teman. Norma kesusilaan ada bersamaan dengan kelahiran keberadaan manusia itu sendiri teman-teman. Tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Kemudian tidak sombong, tidak iri kepada siapapun juga ya teman-teman. Jika seseorang melanggar norma kesusilaan akan mendapat sanksi berupa perasaan bersalah, dan misalnya ya teman-teman, sanksi ini muncul di dalam diri sendiri teman-teman. Yang ketiga adalah norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma kesopanan bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Contoh norma ini antara lain berbicara dengan sopan saat bertemu lawan bicara, memberi salam jika bertemu orang lain, berpamitan dengan orang tua saat berpergian, dan berpakaian yang sopan saat keluar rumah. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat berupa pemuncilan oleh masyarakat sendiri ya teman-teman, kemudian tidak disenangi akan disemoohkan oleh masyarakat. Yang keempat adalah norma hukum ya teman-teman. Norma hukum adalah peraturan mengenai tentang hak manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat memaksa teman-teman, sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat teman-teman. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati hukum dan memberikan hukuman bagi para pelanggarnya ya. Norma hukum dapat mengatur berupa larangan tindak kejahatan dan pelanggaran, larangan melakukan korupsi, larangan merusak hutan, dan kewajiban membayar pajak ya teman-teman. Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum teman-teman. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 dan 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Lalu perilaku seperti apa ya yang sesuai dengan norma yang bisa kita terapkan di rumah teman-teman? Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua teman-teman. Kedua, melakukan kewajiban sebagai umat beragama ya. Ketiga, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Keempat, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kelima, melakukan kegiatan sehari-hari melakukan kewajiban sebagai anggota keluarga. Ini adalah perilaku yang bisa kita terapkan di rumah kalian masing-masing ya teman-teman. Bagaimana jika di sekolah teman-teman? Kalau kalian di sekolah bisa menerapkan perilaku seperti yang pertama, mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan sekolah ya. Yang ketiga, mendengar dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar daring ataupun luring. Yang keempat, bersalaman dengan guru sebelum dan setelah pembelajaran usai ya teman-teman. Yang kelima, melaksanakan kewajiban kita seperti membersihkan kelas. Yang keenam. Sudah ya, saya kira kalian sudah paham. Sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing dan di sini saya sudah tuliskan semua membentuk kelompok masing-masing. Coba dilihat di sini sudah ada nama kelompok kalian. Langsung kalian muter ya, muter untuk kelompok muter pada tempat masing-masing. Sudah membentuk kelompok, silakan membentuk kelompok. Ya, oh ya, kalian membuat waktu presentasi yang itu saja ya, untuk Dewi Sartika yes atau gimana? Yang mudah ya. Insinyur Soekarno mantap atau gimana? Mantap atau gimana? Silakan dikerjakan. Jangan sampai yang laki-laki jangan sampai di kamera ya. Silakan.
Ya silakan berjalan dengan baik. Ya sedikit nggak apa-apa ya, kompak ya. Kompak kalian. Kalau selesai menghadap sini, ayo. Ya, barunya di pinggir sini nggak apa-apa. Ayo, Bibi, ada sini. Bibi, kakak, ada sini. Iya, Soekarno sudah selesai. Mana yang mau Soekarno? Sudah selesai. Sudah, nanti presentasi ya. Dianya sudah ya. Terus Dewi Sartika sudah. Mama Data sudah. Mama Data mana? Ayo, nanti saya tunjukkan. Punya sudah. Ya. Mama Yana sudah. Ada Kartini? Sudah semua. Ayo kita sebelum kita presentasi berdiri dulu, speaking dulu, ayo kita berdiri dulu sebelum presentasi biar semua yang ada dulu, ikuti semua ya, coba nanti yang nggak mengikuti salah gerakan nanti ada yang di depan. Nah, ikuti semua. Belum jelas, kalian pernah breaking atau menarik gerakan Marina menarik di atas menarik? Pernah. Sudah itu biasa
Ya kebalikannya juga yang nggak ikut nanti juga maju. Arang dulu. 1, 2, 3. Marilah menari di atas menara. Marilah menari di atas menara. Di atas menara. Marilah menari. Marilah di atas menara, di atas menara, marilah menari, marilah menari di atas menara, di atas menara, marilah menari. Coba tepuk sekarang. Bisa tepuk saya bilang tepuk 1. Yes. Atau go. Tepuk 1. Go dulu, go saja. Go. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Yes. Saya bilang tepuk 1, plok. Tepuk 2, tepuk 3. Semua ikut. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Ya, terima kasih. Sekarang presentasi yang saya ambil tempat cuma dulu yang cepat, nanti saya beri hadiah. Yang benar, yang cepat, yang mau presentasi yang nomor 1 ada hadiahnya, menarik yang nomor 2 juga ada hadiahnya. 1 dan 2 saja yang dapat hadiah. Tiganya nilai plus. Ayo. 1 mana? Cepat. Sudah. Sini, masuk. Duduk, ya, dua sana. Dulu salam kami dari kelompok apa? Dengarkan yang lain. Ya, kami dari kelompok mana? Anggotanya siapa? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dewi Santika, anggota kelompok Satya Tika Rini Silvia. Sudah. Terus hasil saya satu. Pelanggaran norma hukum, sebab tawuran di tengah jalan. Sebaiknya selalu rukun dan tidak membuat keributan agar tidak timbul konflik. 2. Melakukan norma kesusilaan, sebab memberi orang yang sedang meminta-minta. Ya, sudah. Ya, nyanyinya diulang lagi. Belum. 1, 2, 3. Dewi Santika, hebat, luar biasa. Ayo yang dua nanti ya.
Terus selanjutnya bagaimana mereka memakai helm jangan dengan lebih 2 orang dan mematuhi lalu lintas. 2. Penerapan agama, sebab berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah pelajaran. Dan norma tadi dibagi menjadi ada 4, yaitu 1 norma, 2 norma, norma agama, pelanggarannya berupa besok di akhirat. Kalau norma kesusilaan, kalau norma kesopanan, rasa, kalau norma hukum apa tadi? Sebelum kita lanjutkan, ada yang bertanya? Coba tanya. Mau bertanya? Nanti mau tapi belajarin. Oh ya, kita akan tanya pelajaran ya. Ya, sebelum kita tutup refleksi hari ini, sudahkah kalian melaksanakan norma-norma salah satu dari norma agama? Sudah. Apakah sholat 5 waktu? Terus apa lagi? Melaksanakan puasa. Coba, sudahkah kalian melaksanakan? Ya, sholat zuhur, sholat duha. Apa melaksanakan norma hukum apa? Di sekolah. Itu terjadi sekolah. Banyak sekali ya. Terus coba kalau pelajaran hari ini menarik, angkat 2 jempol. Kalau tidak, bawa. Ayo, apakah pelajaran hari ini menarik atau tidak? Menarik. Coba perwakilan tadi yang pertama, perwakilan coba sini. Saya beri pulpen yang pertama. Yang kedua dan ketiga menyusul ya. Semuanya. Yang kedua dan ketiga menyusul gitu aja. Karena saya bawa. Jangan lupa loh, Pak. Boleh sampai. Terus dengarkan, besok pelajaran yang akan datang kita lanjutkan ini ya, yang presentasi ya. Ada 3 anak yang belum presentasi,
akhiri berdoa sendiri dipimpin oleh Udin, disiapkan terus doa sendiri ya, jangan dilakukan ya, akan di semua. Ya, terima kasih. Sudah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Mujib? Pembelajarannya? Alhamdulillah Pak, luar biasa sekali. Kemarin Sesuai dengan itu. Iya, kemarin sudah praktek ya. Iya, iya. Untuk itu. Ini kan di awal kemarin jenengan sudah di pra observasi kemarin ya, kita sudah membuat bahasan dan kemarin saya sudah ke kelas jenengan, sudah minta izin kelas jenengan untuk observasi. Sekarang menurut Pak Mujib ini yang menjadi catatan dari kemarin, saya senang kemarin melihat pembelajarannya Pak Mujib, ada yang memberi hadiah dan sebagainya. Anak-anak cukup antusias kalau melihat prosesnya. Kalau dari Pak Mujib sendiri seperti apa Pak? Ya alhamdulillah Pak, ada peningkatan mulai dari pembelajaran sesuai dengan modul ajar atau RPP yang sudah saya rancangkan dari awal. Tidak, ya mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit. Terus untuk media Pak, media juga metodenya pakai PBL ternyata menjadikan siswa aktif Pak. Oh iya, kemarin media juga sudah saya itu akhirnya saya desain sebaik mungkin juga menjadikan anak menyenangkan. Awalnya kemarin kan dulu sering mungkin ada 1-2 anak yang belakang kadang ngantuk. Alhamdulillah kemarin itu nggak ada sama sekali Pak. Luar biasa. Tapi gini Pak, ada mungkin sedikit kekurangan dari kemarin, masih ada beberapa ketika diskusi kelompok itu Pak, karena kita menggunakan BBL tentunya juga ada diskusi kelompok di situ, penugasan, tapi ada beberapa anak yang kurang aktif. Oh iya, gitu. Oh itu kalau dari Pak Mujib itu ya, dari refleksi catatan yang dilihat kemarin. Kalau gitu saya mohon izin Pak Mujib ya menyampaikan apa yang menjadi observasi saya kemarin. Karena kan seperti yang diminta di awal, Pak Mujib minta saya untuk observasi, jadi saya ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Pak Mujib sebagai bentuk apa ya istilahnya, untuk mengetahui ya, kalau bahasanya perbaikan, tapi ini sekedar catatan aja. Antara rencana dan praktek ternyata ada sedikit kurang ketercapaian atau apa gitu gitu. Saya catat. Oh iya, biar nggak lupa ya. Oke. Jadi dalam pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan Pak Mujib terkait norma, norma. Anak-anak saya juga melihat yang masuk catatan ini pembelajaran sudah berjalan dengan sangat baik Pak Mujib. Terus saya pun juga menganggap media yang ditampilkan oleh Pak Mujib kemarin sudah sangat menarik. Itu mungkin sama dengan yang Pak Mujib sampaikan di awal tadi, anak-anak akhirnya antusias karena sudah tertarik. Apalagi pelajaran Pak Mujib ini terkadang untuk anak-anak itu bahasanya ini pelajaran PKN itu kurang bosan kurang mengasihkan. Kalau dikemas biasa anak pasti boring karena media yang Pak Mujib gunakan kemarin menarik, akhirnya anak-anak sangat-sangat tertarik. Terus media pembelajaran, kalau saya melihat kemarin Pak Mujib juga menggunakan beberapa metode pembelajaran dan media pembelajarannya. Mungkin menurut anak-anak kok beda ya dengan hari-hari biasanya, tapi ternyata anak-anak dengan PBL pun cepat adaptasi. Adaptasinya bagus, terus akhirnya mereka secara kolaborasi sudah mulai muncul, dan itu mungkin yang sesuai dengan yang Pak Mujib harapkan di awal. Terutama semangat belajar Pak. Semangat belajarnya juga muncul. Terus diskusi kelompok juga berjalan lancar. Sama dengan yang disampaikan Pak Mujib tadi. Ada beberapa anak yang kurang terlibat di diskusi kelompok itu. Jadi mungkin nanti untuk membuat semuanya terlibat dibutuhkan teknik tertentu lagi dari Pak Mujib mungkin. Jadi untuk biar semuanya tetap menarik, karena
kalau kita kembali ke pembelajaran diferensiasi dan KSE itu kan anak-anak memang beda-beda. Ya. Ada yang audiovisual, gaya belajarnya, ada yang visual, ada yang kinestetik, yang tentunya tidak bisa diam. Terus di prosesnya juga saya lihat siswa sudah mulai berpendapat juga, meskipun dari beberapa perwakilan dari kelompok, tapi setidaknya itu memberi contoh teman-teman yang lain, cara berpendapat seperti ini. Ketika berpendapat ada reward, itu salah satu hal yang luar biasa. Dan di kerja kelompok kemarin saya juga sudah melihat adanya kerjasama dan kemandirian dari anak-anak. Itu Pak Mujib yang menjadi penilaian saya selama saya mengobservasi di pembelajaran Pak Mujib. Jadi saya menganggap sepenuhnya luar biasa, tapi ada beberapa tadi yang beberapa anak yang belum aktif tadi loh. Itu yang menjadi catatan gitu Pak Mujib. Itu aja yang menjadi catatan dari saya Pak Mujib. Terus gini Pak Mujib, ini kan masih ada tadi istilahnya ada beberapa anak. Itu rencananya Pak Mujib nanti di pertemuan berikutnya seperti apa Pak Mujib? Ya Pak, tentunya juga kemarin sudah saya catat Pak, sebagai evaluasi saya, keberhasilan saya seperti apa dan kekurangan seperti apa sudah saya catat, dan antisipasi seperti itu saya akan mengadakan perbaikan. Tentunya juga saya harus itu Pak, karena mapel PKN saya ibarat dibilang junior Pak. Tentunya saya harus cari orang yang senior di bidang PKN. Mungkin saya sharing di tukar pengalaman antar guru mapel. Coaching juga gitu ya. Mungkin kan nanti kita ketika MGMP gini ya, cari solusi yang terbaik buat kita Pak. Intinya sharing dan evaluasi perbaikan. Luar biasa. Baik Pak Mujib, terima kasih. Saya juga banyak belajar ini dari pembelajaran Pak Mujib kemarin. Karena pada intinya proses kita ini kan saya juga belajar dari jenengan, terus jenengan minta bantuan saya untuk mencatat saja, jadi kita saling berkembang bersama-sama. Tapi terima kasih Pak. Pada intinya yaitu kita saling meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih Pak Mujib, sampai jumpa di coaching siap berikutnya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.